Minasan, ohayo gozaimasu. Sebelum belajar bahasa Jepang, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang menarik dari negara Jepang dan mencari tahu alasan kuat kenapa kita harus belajar bahasa Jepang. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Jepang? Apa bisa bahasa Jepang itu meningkatkan kualitas hidup kita, membuat kita mempunyai salary yang besar misalnya? Ya, kita harus cari tahu karena ini akan membuat kita nantinya konsisten dalam belajar bahasa Jepang. Oke minasan, saya akan memberikan beberapa tips yang bisa menjadi motivasi kita untuk belajar bahasa Jepang. 1. Konsisten. Ya benar, kita harus konsisten dalam belajar bahasa Jepang atau bahasa apapun karena sangat memakan waktu dan kerja keras yang tidak sedikit. Benar? Nomor 2, bangun lingkungan baru. Mulailah bangun lingkungan baru, habit baru, kebiasaan baru, segala yang ada hubungannya dengan bahasa Jepang. Misalnya googling, perbanyak nonton YouTube yang ada hubungannya dengan perjepangan, aplikasi listening, speaking, reading, and writing. Sama halnya dengan seorang bayi yang baru lahir. Waktu dia baru lahir itu kan dia nggak bisa apa-apa. Terus nanti lama-lama dia meniru orang yang terdekat, yaitu orang tuanya, meniru, mendengar, melihat. Nanti lama-lama dia mulai bisa mengutarakan apa yang dia inginkan, yaitu mulai belajar bicara. 3. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi maksudnya buang jauh-jauh rasa takut, rasa malu, rasa nggak nyaman, rasa nggak sempurna, rasa konyol. Pokoknya lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Nanti misalnya ada kalanya pas kita sedang belajar ngomong bahasa Jepang nih sama orang yang udah bisa bahasa Jepang, ada kalanya kita diketawain, ada kalanya kita juga waktu kita bicara orang yang menjadi lawan bicara kita juga nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Nah waktu itu kita nggak apa-apa, cuek aja, nikmati aja karena ini adalah proses yang harus kita nikmati, rasakan enjoy-nya, nikmatin kesalahan-kesalahan kita sampai suatu saat kita kaget karena kita sudah bisa berbahasa Jepang. Asik kan? Yang keempat, 4. Lingkungan yang mendukung. Kita set up lingkungan kecil kita, misalnya dalam keseharian kita ini mulai sekarang sedikit demi sedikit sisipin bahasa Jepang. Terus bisa juga kita dengan sharing ilmu bahasa Jepang kita, walaupun cuman basic, tanpa kita sadarin kita juga jadi ikutan tambah pinter bahasa Jepangnya. Percaya. 5. Belajar dengan gaya kesukaan kalian sendiri. Misalnya nonton YouTube, dengerin musik. Jadi untuk tahap awal bisa sambil nonton atau dengerin musik itu kalian tulis apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, lalu nanti kalian terjemahkan pakai minimal 50 kosakata. Nah, yang sudah diterjemahkan ini, yang sudah kalian tahu artinya ini, kalian bisa pakai bahasanya ini pada saat kalian nongkrong dengan teman-teman kalian. Yes. Yang terakhir, nomor 6, jenuh. Kita suatu saat akan sampai pada titik di mana kita merasa jenuh, boring, dan gak mau belajar lagi bahasa Jepang. Ini normal banget, biasa banget. Pasti semuanya juga bakal begitu. Kalau hal itu terjadi gimana? It's okay. Kalau gitu kita istirahat dulu bahasa Jepangnya, misalnya selama seminggu, lupain semua bahasa Jepangnya. Lewat 1 minggu kita kembali lagi ke kebiasaan kita belajar bahasa Jepang, latihan lagi. Kalau salah kita betulin lagi, konsisten lagi, buka YouTube lagi, dengerin musik lagi sampai kita benar-benar bisa bahasa Jepang. Oke minasan, mulai sekarang download bahasa Jepang di YouTube, aplikasi yang ada hubungannya dengan bahasa Jepang, buat latihan-latihan, nikmati perjalanan belajar bahasa Jepang, dan saya yakin kalian bisa.